Saya bilang Pak Robi ini punya hajatnya ekstrim. Utangnya pengen lunas tanpa bayar, tanpa jual aset, tanpa nyicil. Terus aturan mainnya punya kandang B dilanggar, nggak bisa dong. Anak itu titipan Allah, jangan suka diomelin. Ntar yang dititipinnya dia nggak terima. Bisa utang saya lunas nggak jual aset, bisa. Bisa utang saya lunas nggak nyicil, bisa. Bisa utang saya lunas nggak bayar, bisa. Dan terjadi, betul bos? Betul Pak Haji. Nggak bayar, ya istrinya nggak nabung, duit ada, betul? Ada yang bayarin. Terus nggak jual aset, Tidak jadi Pak Haji. tidak jadi jual aset, tidak nyicil, Tidak Pak Haji. malah kalau bisa diutangin di diskon. Ya betul nggak? Betul Pak Haji. Tuh. Jadi harusnya bayar 700, tadinya 2 miliar, tinggal 700, cuma bayar 400. Kok bisa? Bisa lah ini orangnya. Namanya Pak Robi yang ada di YouTube. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang Testimoni. Tempatnya testimoni orang-orang sukses pastinya. Dan tidak banyak basa-basi lagi, mari kita simak video berikut ini. Saya bilang Pak Robi ini punya hajatnya ekstrim. Utangnya pengen lunas tanpa bayar, tanpa jual aset, tanpa nyicil. Terus aturan mainnya punya kandang B dilanggar, nggak bisa dong. Anak itu titipan Allah, jangan suka diomelin. Ntar yang dititipinnya dia nggak terima. Bisa utang saya lunas nggak jual aset, bisa. Bisa utang saya lunas nggak nyicil, bisa. Bisa utang saya lunas nggak bayar, bisa. Dan terjadi, betul bos? Betul Pak Haji. Nggak bayar, ya istrinya nggak nabung, duit ada, betul? Ada yang bayarin. Terus nggak jual aset, Tidak jadi Pak Haji. tidak jadi jual aset, tidak nyicil, Tidak Pak Haji. malah kalau bisa diutangin di diskon. Ya betul nggak? Betul Pak Haji. Tuh. Jadi harusnya bayar 700, tadinya 2 miliar, tinggal 700, cuma bayar 400. Kok bisa? Bisa lah ini orangnya. Namanya Pak Robi yang ada di YouTube. Nah, maunya saya mbaknya, jangan bilang saya berdosa dengan istrinya. Nggak boleh. Mungkin istrinya bertingkah sama Allah, mbaknya dijadiin peran utama untuk narik kebahagiaannya dia. Kan kita lagi main sinetron. Judulnya adalah mengambil kebahagiaan orang lain. Nah, kebetulan peran utamanya kamu. Ya dong, tepuk tangan dong. Alhamdulillah. Nah, kalau bisa membawakan actingnya bagus, dapatlah Piala Citra. Nanti ganti judul dong, ya kan? Dia balik lagi ke istrinya lagi, dia dapat pangeran dari Brunei. Kan begitu, tapi kan diproses. Ini mah protes. Kenapa gue begini nasibnya? Gak begitu bos, itu proses. Emang Bapak Presiden kita langsung jadi presiden? Bertahap. Jadi saran saya, jangan pernah nangis dengan nasib kita. Oh nggak boleh? Nggak boleh, itu proses. Apa saya nyakitin istrinya dia kali ya? Kata lo, gatel loh kalau nggak komen nih. Boleh. Tapi bener kan bos? Saya bilang tidak boleh galak sama anak. Benar Pak Haji. Jadi jangan galak dulu ke suami. Kan suami itu titipan Allah, sama juga anak titipan Allah. Coba jangan galak sama suami. Dia kalau suami marah-marah, iya. Kok kamu sekarang nyantai? Manggilnya apa kalau ke kamu dia? Suami ke kamu? Ya, di kandang embe. Tapi dulu ini berdua berantem mulu, betul nggak? Dari rumah, mobilnya. Iya Pak Haji. Betul. Tapi kan dia udah melakukan yang nggak wajar. Bapak ini sama ibu ini dagang soto, dagang mie ayam. Saya bilang adalah tutup semua usahanya, semua isinya sedekahin semua. Dia sedekahin, gerobak, ya. Semuanya Pak Haji. Kebetulan kita ada beberapa outlet semuanya kita bawa ke kandang. Tutup sedekahin. Itu aja. Karena nggak bikin kaya dia juga, ya doh. Betul Pak Haji. Nggak bisa melunasi utang lebih mandiri. Tuh. Jadi saran saya, paksain praktekin dulu kandang B, udah dulu jalannya. Paksain. Memang awalnya berantem dulu sebelum datang ke kita. Dengar bos, kalau bisa ketemu kandang embe, gimana ceritanya? Antara gue sama si satu lagi pilihan lo tuh, kan mau datang ke satu tempat. Akhirnya Allah belokin ke gue. Coba cerita sedikit. Ya. Jadi pada saat proses hutang tersadar bahwa hutang itu sedikit banyak, ya kita berupaya mungkin sama dengan Bapak Ibu kemana jalan kita ikutin. Mungkin belum ketemu siapa yang pengganda uang itu namanya Pak. Mungkin kalau saya ikut ke sana juga kali Pak. Ya,
yang di apa Kanjeng Dimas ya. Nah, Itu adanya tuh, adanya Kanjeng Dimas tuh. Adanya Kanjeng Dimas. mungkin baru Nggak tahu teman. belum sempat nyasar ke sana, tapi apa namanya untuk si pernah juga ketemu bahkan dengan si pemalsu uang, jadi jaringan. Ya pokoknya hal-hal seperti itulah. Jadi pada saat hari itu tahun 2016, ya Pak Haji baru ada 1-2 di YouTube lah. Tapi saya sudah melihat di situ. Apa kok ini ada sedikit yang saya serak ya pengertiannya setelah ke orang-orang yang dikatakan orang pandai, orang punya kelebihan, tapi kok ada sedikit mengganjal di saya. Ini ada anak yatim, anak-anak yatim ini anak-anak murni. Coba ke sana. Jadi pada saat itu arah Tangerang atau arah ke Ciampea. Nah, Bismillah aja. Ihdinas siratal mustaqim ya. Saya akhirnya nyasar ke kandang B. Pun di kandang B, alhamdulillah pada saat itu sore ketemu Pak Haji. Kenapa bos kemarin? Saya mau jual aset Pak Haji, minta doa anak yatim biar cepat lakunya aset saya. Kenapa mau dijual? Untuk bayar hutang Pak Haji. Bos kalau mau bayar hutang, jual aset, salah bos kemari. Jangan kemari bos, cari tempat lain. Wah, saya bingung pula. Gimana ini? Maksud saya tidak bisa diadop di sini. Mau luar biasa. Mau jual aset. Mungkin jual aset. Logikanya kan begitu Pak. Kalau kita pengetahuan kita ya, belajar ekonomi ataupun yang lain, kalau sudah kita terjerat dengan hutang kita sedemikian rupa, ya otomatis kita likuidasi dan pencairan dengan apa yang ada. Dan pada saat itu pun saya sudah ikutin beberapa komunitas masalah riba atau masalah apa, itu benar semuanya betul. Cuma itu tadi saya kok mau jual aset kemari disalahin sama Pak Haji. Wah ini kok ada apa ini? Disalahin, tapi saya kok bersikukuh terus di situ. Dan pada saat itu dengerin aja kata Pak Haji, ikutin apa kata Pak Haji, walaupun kata Pak Haji sendiri bilang ini ilmu nggak waras. Biarinlah ikut, saya nggak waras lusa pada saat itu. Teman-teman dong, nggak waras. Karena nggak waras ya kita nggak waras. Iya, jadi ya sebenarnya pada saat itu makanya kita ingin mungkin ada apa? Tuningnya di situ yang ketemu. Saya ketemu anak yatim kebetulan bos sana ijab kabul. Pada saat itu masih di kandang 2016 itu masih anak yatim kurung itu ada di sebelah pojok sendiri. Nah saya ke situ. Nah disitulah kita istilahnya melembutkan hati mulai perlahan. Apa sih maksud kita kemari? Allah bimbing kita kemari. Kita bersentuhan dengan yatim pun diingatkan sekali lagi di situ. Bos jangan minta doa dengan anak yatim. Bos yang berdoa langsung ke atas. Aminnya anak yatim itulah yang jadi. Oh, jadi kita tambah lagi sadar. Jadi bukan kita minta ke makhluk, kita langsung ke Allah. Minta pertolongan langsung ke Allah. Mereka hanya sebagai supporting saja anak-anak yatim. Dan kebetulan alhamdulillah ya mereka mungkin dengan kemurnian mereka, dengan kedekatan mereka dengan Sang Pencipta atau katakanlah dekat dengan malaikat ya. Mungkin ya apa yang kita ijabah, apa yang kita hajat kita itu tanpa kita harus mikirkan, Pak. Jadi pada saat proses itu selama hampir sekitar 2 tahun saya duduk apa kata Pak Haji tadi, bos jangan kebanyakan mikir, itu namanya offset. Nah itu juga perlu diingat, jangan ngeluh, jangan kita banyak mikir, karena kita banyak mikir Pak. Wah nanti kalau utang saya lunas atau wah ini kayak proyek kita goal nih, sekian miliar ya, sekian juta nih, nanti ini sekian ya. Itu udah kebaca sama Pak Haji. Bos jangan begitu bos, itu namanya offset. Kadang kita apalagi punya hajat ya mungkin ya, hajat selain hutang atau apa, kadang tuh kita berpikir wah ini kalau tanah kita laku nih, kalau kita rumah laku ini sekian ya, itulah yang namanya offset. Ngulang lagi kita, tapi kita syukurin lagi, kita tidak perlu kita debatkan lagi dengan istri, itu syukur, itulah proses menambah pengetahuan kita, menambah maksud kita ke kandang dia itu apa, istilahnya kita kembali ke Allah. Bapak Ibu yang perlu kita sadari itu paling penting itu. Jadi masalah itu semuanya, ya kan katanya sekritis apapun, mungkin Bapak di rumah pun udah ditungguin sama debt collector. Itu Allah yang kasih izin Allah, jadi tenang aja, santai aja. Itu yang saya jalani, walaupun senyum aja saya nggak bisa, mungkin Pak Nur paling tahu tuh, saya mukanya saya kenceng, sampai saya itu bisa kelihatan giginya sekarang ini, Alhamdulillah. Terus sudah berproses, sampai sekarang ini Pak Haji juga ingatkan, bos guru gua itu lu semua, jadi kalian kita yang ada di sini tuh guru-guru gua. Bahkan kadang Pak Haji suatu saat pernah malam sampai jam 11 malam kita tuh sampai di kandang aja. Bos ini gue dapet ilmu baru bos. Orang 144 miliar bos. Selesai bos, gue baru ketemu nih. Saya kasih sampai dia kasih suatu kasus. Nih ilmunya bos, tahu apa? Dia memaafkan orang-orang yang pernah nyakitin hatinya. Jadi bayangkan, jangan kan kok menyakiti, jangan apalagi kita marah. Jangan kesel bos sama orang yang pernah nyakitin kita. Jangan pernah kesel yang menipu kita. Jadi sebenarnya sederhana.
Tapi itu sungguh sangat dalam dan tidak mudah tentunya buat kita. Nah, kadang hal-hal yang seperti itu yang kalau Pak Haji yang tengah malam atau ngomong yang kelihatan ya sepele lah, umum gitu ya. Cuma kalau kita resapin, bayangkan betapa sulitnya kalau orang yang pernah menyakiti kita atau ya pernah menipu atau bagaimana, kita nggak boleh kesel. 144 miliar selesai bos, itu ilmunya dari dia. Jadi Pak Haji, pengakuan dari orang yang selesai 104, kamu yang selesai 144 miliar itu ya salah satu ilmu yang paling penting, dia memaafkan dan tidak marah, tidak kesel dengan orang-orang yang pernah menyakiti bahkan mengkhianatinya Bapak Ibu. Saya pikir hal itu yang luar biasa, sederhana, mungkin kita udah dengar, udah sering dengar. Jadi kadang-kadang seperti itu Pak Haji itu kasih ilmunya ya, ilmu sederhana seperti itu, tapi bisa nggak kita lakukan? Tidak mudah Bapak Ibu, tapi terus kita lakukan karena itu proses. Jadi kembali lagi, alhamdulillah, saya hanya bisa berucap alhamdulillah saja. Pun saya datang kemari karena banyak ilmu, atau karena banyak mungkin dari Bapak Ibu bisa kita resapi, bisa saya dapatkan juga. Kita saling mengisi. Karena di sekolah di kandang MB ini, masalah sekolah spiritual ya, kalau menurut saya. Larinya ke asal. Dunia itu nomor 2 akhirnya. Seorang anugerah. Jadi jangan kita nggak perlu resah untuk masalah yang pasti akan. Mungkin Bapak Ibu sampai di sini sudah pernah masalahnya selesai atau hajatan terkabul. Masalah itu juga akan ada lagi. Tapi kita syukurin aja. Yang paling penting sadar itu pertama kita harus sadar. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Kau beri teguran ini, kau beri anugerah ini, kau beri masalah ini supaya aku semakin dekat denganmu ya Allah. Itu intinya dan perlu kita sadari di situ. Jadi sama-sama di sini. Mungkin Bapak Ibu yang masih ada di seberang jembatan sana, mau melalui di sini, saya sudah sampai di jembatan sini, sudah sampai di seberang, mau ke seberang lagi mungkin di situ, bahkan saya dengar juga Bapak Ibu mungkin yang saya dengar di sini, mungkin ada hal-hal yang bisa saya sampaikan, atau istri saya mungkin mau tambahkan kira-kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hajatnya utang lunas tanpa bayar, tanpa jual aset, tanpa nyicil. Alhamdulillah ya Allah. Saya sekarang, waktu dulu saya punya masalah begitu ruwet, begitu saya sepertinya udah nggak mengerti harus apa. Tiap hari hanya berantem sama suami, udah kata-katanya udah buruk. Alhamdulillah, begitu saya ketemu dengan kandang B dengan Pak Haji Dwi, saya sekarang hidup tenang, rumah tangga saya harmonis, segala hajat-hajat saya terkabul. Dari rumah yang tadinya mau disita, sekarang sudah milik saya. Truk-truk punya suami saya sudah milik saya sekarang, mobil dan juga kebahagiaan keluarga yang saya sekarang nggak pernah berantem. Saya punya masalah di tempat saya kerja pun saya lebih tenang menghadapi banyak orang karena memang saya sudah punya ilmu dari Pak Haji. Jangan kita balas dan kita bawa dengan happy dan alhamdulillah sekarang saya tenang, rezeki mengalir, bahagia lahir batin. Itu aja. Luar biasa. Harapan saya, semoga siapa saja yang telah menonton video ini jadi terinspirasi dan saya doakan semoga semua hajat Bapak Ibu semuanya bisa cepat terkabul dan saya doakan Ibu Bapak semuanya bisa secepatnya datang ke RDAY dan bertemu dengan Pak Haji dan anak-anak yatim tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.